Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita ini. Sekarang ke Pak Joko nih, Pak Joko. Siap, Mas. Apa sih latar belakangnya Majo Properti ini untuk ikut terlibat aktif dalam program beasiswa bahasa Jerman dan pendampingan kerja di Jerman? Ya, makasih Mas Wid. Yang pertama, prinsip Mas. Di Majo Properti itu ada prinsip bisnis mendasar. Yang pertama adalah amantu billah sumastaqim, ketakwaan yang istiqomah. Nah ini yang kedua. Kedua itu apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata hamba yang paling baik di sisi Tuhannya itu hamba yang paling banyak bermanfaat bagi yang lainnya. Nah ini tadi kan sudah luar biasa disampaikan oleh Bang Mufa. Ke Jerman, didampingi, di Jerman dijemput, disalurkan kerjanya, difasilitasi. Masuk kita mau melihat aja, jangan pula Bang Mufa aja yang mau masuk surga. Nah, gitu. Maksudnya, ya, tarik dong saya, ya, saudaramu gitu loh. Itu Mas Wid. Oh, teman lama juga. Ya, sohib, bukan gitu. Nah, kayak gitu. Saya ini. Ah, ya enggak. Jadi itu Mas Wid. Terus yang pernah saya sampaikan, efeknya anak yang ke Jerman itu bagaimana? Mas Wid jangan bayangkan kota Bandar Lampung lah ya. Kelumbayan, seperti banyak, Mesuji. Banyak orang-orang yang notabene, mohon maaf, selain dia tahu pertanian kebun yang notabene sudah digarap oleh saudaranya dan lain sebagainya, dia nggak punya kesibukan. Dan kesempatan kerja Mas Wid. Ya kita harus fair lah. Memang kita lagi minim kan. Bahkan ada tagline kabur aja dulu. Nah ini kita nggak kabur, dampingi dulu. Nah lanjutnya efeknya. Anak yang berangkat ke Jerman itu, saya ceritakan tadi, bakal memberi warna Mas. Memberi warna daerahnya. Ini sebelum pulang nih. Ya. Sebelum pulang itu memberi warna daerahnya. Dia punya duit, dibalikkan lagi ke kampungnya. Di kampungnya ini menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Orang tuanya dapat duit, orang tuanya beli sapi lah taruhlah, beli sapi, tetangganya atau saudaranya akhirnya yang pelihara ini. Sudah berapa orang efek positif yang dihasilkan dari keberangkatan anak yang ke Jerman itu. Kan ini luar biasa. Berikutnya, kita tidak bisa memungkiri cita-cita dari secara global Indonesia adalah pertumbuhan 8%. Ya kita kontribusi lah, walaupun dikit-dikit kita itu jadi burung pipit yang ikut-ikut memadamkan apinya Nabi Ibrahim lah, bukan menjadi tukang tiup, tukang panas gitu, jadi cicak yang niupin panasnya Nabi Ibrahim, enggak lah. Mudah-mudahan itulah saya kebawa. Saya sendiri Mas Wid punya yang namanya Santri Entrepreneur, tadinya Santri Entrepreneur Lampung. Saya, terus kita punya Santri Entrepreneur Indonesia. Itu mengkader anak-anak jadi tukang bakso, jadi apapun yang notabene bisa ada kemandirian secara muamalah, secara usaha. Lah ini kan dia sudah dirintis sama Bang Mufa yang notabene yang tadi saya sampaikan efeknya besar. Ngapain kita nggak kontribusi? Nggak ada keraguan lagi. Mas Kalau dari segi fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh Majo Properti ini untuk anak-anak ini, ya, para peserta program ini? Mas Wid, kalau cerita asrama, insya Allah saya banyak lah. Bahkan saya punya pesantren di Sukabumi, maksudnya bukan Jawa Barat, Sukabumi, Tirtayasa, lalu di Wekandis, Tanjung Seneng, Bandar Jaya saya ada. Ini terbuka semua buat program yang luar biasa ini. Jadi kami bukakan pintu seluas-luasnya. Bahkan insya Allah selain itu pun kami siap support. Bukan pencitraan karena mau nyalon, bukan ini. Kalau saya sudah biasa nyalon setiap Jumat Mas Wid, DPR di bawah pohon rindang, ke salon maksudnya. Nah, itu artinya apa namanya, kita insya Allah support,
kalau asrama, kalau ini bersama anak-anak santri saya ada, atau mandiri berkelompok untuk program ini, udah siap. Terus Gitu. seberapa pentingnya sih asrama untuk para peserta? Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Mova, Ya. ini kan pengawalan secara intens, Mas. Secara garis besar, beliau tadi nyampaikan, ini bukan hanya pembekalan bahasa, ini bukan hanya pembekalan masalah kreativitas untuk mandiri atau secara teknis, skill teknisnya. Tapi tadi ada disampaikan, kita juga harus ngawal dong keimanannya. Jangan sampai di sana nanti yang Islam nggak sholat, kan Ya. gitu. Lah ini di grup saya, ini banyak kiai-kiai itu. Artinya kita bukan hanya menyiapkan asrama, tetapi juga mendampingi anak-anak yang mau berangkat ke Jerman itu, yang tadi saya sampaikan, amantu bila sumastaqim, takwa dengan istiqomah. Mudah-mudahan saya jadi bagian beliau. Jangan Amin. lupa kalau duluan dia masuk surga, lupa saya nanti. Nah, itu. Terus Kalau boleh saya tambahin ini, Pak Bid. Jadi sebenarnya yang modal terpenting untuk bisa berhasil, tersa itu di mana saja sebenarnya, adalah mental. Hmm. Mental itu yang harus benar-benar mental juara. Kesiapan mental. Kesiapan mental. Bahasa bagus, mental nggak bagus, selesai. Tapi kalau mentalnya bagus, dia pasti bisa belajar bahasa. barangkali itu pentingnya asrama juga ya. Itulah, makanya saya luar biasa dengan adanya Maco Property ini sangat amat luar biasa membantu sekali. Terus komitmen Maco Property ini seperti apa untuk keberlanjutan program ini? Ya, kalau biasanya Mbak, kalau kita jadi kontraktor itu komitmen itu setor. Kalau ini kita berani berkorban untuk berkontribusi Iya. kesuksesan program ini, Bang. Artinya kita serius supaya apa? Kembali lagi ke kita nanti dampaknya, kembali lagi ke Lampung lah khususnya. Gitu. Komitmennya apa? Ya kita dampingi, ikut. Terus apa kurangnya? Apa yang kita mampu? Gitu. Iya. Insya Allah kolaborasi yang hidup ini, rintangan mau kecil, ya kalau di depan rintangan ada rintangannya belok kanan dikit, nah, maju lagi, depannya ada belok kiri dikit, insya Allah kan pasti kalau sudah memulai itu pasti ada potensi untuk mengakhiri, artinya pasti sampai ke tujuan. Nah kalau halangan ini itu insya Allah tetap ada lah. Nggak ada orang mau baik itu nggak ada ujiannya. Lah inilah yang kita kawal. Inilah yang kita harus support penuh pada program ini. Ini klop ya Pak Mova ya? Sangat, Wah. sangat. Karena apa? Kalau kita cuma banyak omong, ngajak-ngajak aja, itu efeknya pasti nggak begitu besar. Tapi kalau kita sudah kasih contoh, berlelah-lelah ya dengan lilah, Iya. maka ini akan Insya Allah. jadi satu daya tarik tersendiri, bisa menggugah masyarakat yang lain-lain gitu. Sehingga yang namanya Indonesia Emas itu bisa lebih cepat Betul. terjadi. Khususnya untuk generasi muda Betul Lampung. sih, iya. Karena sekarang ini kan kita lihatlah kondisi apa yang ada sekarang. Tapi dengan tidak banyak omong, kerja benar, hasil nyata terlihat, mungkin tahun depan, paling lambat tahun depan, insya Allah. Kalau Allah ridho, ini bisa menjadi satu program yang bisa dicontoh di mana-mana. Ya, bisa menjadi pilot project, Mas. Artinya. Oke, sebagai penutup, kami persilakan masing-masing untuk menyampaikan pesan singkat bagi para pejuang B1 dan pejuang B-Trip di Indonesia. Silakan Pak Mova. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kesempatan yang ada mungkin tidak datang dua kali. Tapi kesempatan yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya. Niat benar-benar tulus ikhlas untuk kemajuan, insya Allah Allah pasti kasih jalan. Niat lurus, jalan terus. Oke, Pak Joko, silakan. Siap. Jangan merasakan sukses untuk dirinya sendiri. Keberangkatan Anda ke Jerman bakal memberikan kesuksesan buat saudara-saudaranya, buat IMF, ibunya, mertuanya, familinya. Pasti ini akan memberikan dampak positif buat keluarga besarnya, buat kampungnya. Maka jangan pernah ragu, dan kami
berikrar tidak memberikan beban, tetapi kita statement yakin bahwa kita hantarkan dan kita harapkan kontribusinya buat Lampung. Oke. Terima kasih Pak Mova, Makasih, terima Pak. kasih Pak Joko. Terima kasih Mas Wid. Saya Widodo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Apa Cerita berikutnya.